Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah pengembangan wawasan literasi. Saya bersama kedua teman lainnya kali ini akan mempresentasikan materi tentang pendidikan liberal dan pendidikan umum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Serli Marcelina dengan NPM 205030107 dan juga ada Azkia Asyami Fitriani dengan NPM 205030093 dan ada Paujan Marwan Ramadan dengan NPM 205030113. Selamat menyaksikan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Azkia Asyami Fitriani dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai pendidikan liberal dan pendidikan umum. Sebelumnya di sini saya tidak sendiri, ada Paujan dan Shirley. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari pendidikan liberal itu sendiri. Menurut Oxford Learned Dictionary, adjektif liberal berarti toleran atau open-minded, free from prejudice, yakni toleran. Kalau dalam bahasa Arab itu tasamu, yang berarti berpikir luas, tidak picik, dan tidak berburuk sangka. Sinonimnya adalah luas atau umum, dan perba turunannya yaitu berarti membebaskan. Pikiran yang luas berarti berpengetahuan yang luas. Pendidikan liberal adalah pendidikan yang diniati untuk memperluas wawasan mahasiswa, tidak sekedar pelatihan teknis atau profesional. Pada awalnya berdiri, perguruan tinggi di Eropa abad ke-6 mengajarkan trivium, yakni membahas mengenai tata bahasa, retorika, dan logika. Selain trivium, ada juga quadrivium yang membahas mengenai aritmetika, geometrika, musik, dan astronomi. Artinya, penguasaan atas ilmu-ilmu liberal sangat penting sebagai pondasi bagi pengembangan keterampilan vokasional, ilmu sejarah, filsafat, bahasa, dan ilmu-ilmu lain yang memperkokoh kekuatan intelektual manusia, yang berfungsi sebagai menjaga harmoni antar pikiran dan tubuh, menguasai pengetahuan universal, menumbuhkan kesadaran terhadap alternatif bagi solusi persoalan hidup, melatih berdisiplin, dan yang terakhir, untuk menanamkan pengetahuan umum. Sementara itu, Sarpio secara terperinci menjelaskan misi dari pendidikan liberal, yakni kebutuhan untuk lebih memahami diri kita sendiri dan waktu kita untuk menemukan dan memahami tradisi besar dan perbuatan mereka yang memegang teguh di hadapan kita. Kebutuhan untuk membebaskan pikiran dan hati kita dari komitmen yang tidak teruji untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan baru yang dapat meningkatkan kehidupan kita sendiri dan membangun pemahaman simpati kita tentang orang lain yang sangat berbeda dengan kita. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk mempersiapkan semua warga negara yang bijaksana untuk kehidupan pilihan yang mandiri dan bertanggung jawab, yang menghargai keterhubungan benda dan orang. Selanjutnya, tujuan pendidikan liberal. Kemampuan berpikir kritis dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan liberal membebaskan mahasiswa dari kungkungan atau perbudakan yang timbul karena kebodohan, sakwasangka, dan kepicikan. Dengan kata lain, pendidikan liberal berniat menjadikan mahasiswa memiliki kemampuan dan kecenderungan untuk menghadapi fakta, teori, dan tindakan melalui perbincangan rasional. Pendidikan liberal mencakup pendidikan literasi, yaitu kemampuan membaca, kemampuan menulis, sampai kemampuan mengapresiasi sastra. Pendidikan liberal mengajari mahasiswa untuk menjadi pendengar yang baik bagi dialog antara pemikir ulung yang memiliki
yang memiliki pemikiran hebat dalam sejarah peradaban manusia. Kurikulum S1 harus membekali mahasiswa kompetisi dalam 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, akademik, menulis, matematika, sains. Kedua, aplikasi, berpikir kritis, belajar yang terintegrasi dan teraplikasi. Yang ketiga, keterampilan lunak, etika, kerja sama, kebinekaan, dan belajar sepanjang hayat. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu pendidikan umum. Dalam wacana pendidikan, istilah pendidikan umum sering dipertukarkan dengan pendidikan liberal karena fungsinya hampir sama, yaitu menyiapkan individu sebagai pribadi utuh, bukannya menyiapkan tenaga vokasional saja. Untuk perbedaan pendidikan liberal dan umum, kita bisa melihatnya dari keterfokusannya pada bidang apa. Untuk pendidikan liberal, terfokus pada mata pelajaran sebagai warisan tradisi atau klasik dan lebih mengembangkan aspek intelektual saja. Sedangkan untuk pendidikan umum lebih pada mengembangkan pribadi dalam skala yang lebih luas, tidak sekedar aspek intelektual, tetapi semua aspek, yaitu intelektual, emosi, sosial, dan moral pendidikan peserta didik, di mana pendidikan nilai lebih terwadahi oleh pendidikan umum daripada oleh pendidikan liberal. Beberapa orang melihat sejumlah kelemahan dalam pendidikan liberal, antara lain ialah orientasi yang berlebihan terhadap teks klasik menutup pintu bagi pengetahuan terkini yang merupakan buah kemajuan ilmu dan teknologi yang sulit dihindari. Yang kedua, orientasi pada pengembangan intelektual bisa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan seutuhnya, sering dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Spesialisasi yang berlebihan seperti yang tampak pada mata-mata pelajaran bisa berarti reduksi terhadap kemanusiaan. Spesialisasi mempersempit diri, sementara tantangan hidup semakin mengglobal, kompleks, dan lintas disiplin. Secara singkatnya, hal yang melatar belakangi munculnya pendidikan umum dalam konteks Amerika Serikat, yaitu kami hanya mengambil garis besarnya saja, diantaranya bagi mayoritas mahasiswa dan orang tua, pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan perkembangan teknologi, komunikasi menuntut profesi-profesi baru. Perguruan tinggi atau PT di Amerika Serikat berada di persimpangan jalan. Apakah mau merespon tantangan pragmatis? Yakni pragmatis ini tunduk pada kekuatan pasar kerja, ataukah mempertahankan pendidikan liberal untuk menyiapkan warga negara yang baik dan berguna dan mampu belajar sepanjang hayat. Nah, dari perspektif pendidikan liberal, pada umumnya para ahli menyebut dimensi-dimensi berikut. Ada 5 dimensi. Yang pertama, dimensi intelektual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi moral dan spiritual, dan dimensi keterampilan atau praktis. Adapun 4 pendekatan yang dipilih guru di sekolah-sekolah Amerika Serikat dan juga di kita di Indonesia, yaitu pendekatan keterampilan dasar, pendekatan perkembangan personal, pendekatan keilmuan, dan pendekatan literasi kritis. Jadi, apapun pendekatannya, guru bahasa di sekolah dari SD hingga SMA harus yakin bahwa pengalaman berbahasa yang diperoleh para siswa sangat terkait dengan dan bermanfaat bagi kehidupan para siswa dan perkembangan dirinya secara kebahasaan, intelektual, dan perkembangan dirinya secara emosional. Artinya, tingkat kematangan intelektual, emosional, dan profesional siswa dan manusia seyogianya diimbangi oleh tingkat kecanggihan berbahasa, dan bahasa menunjukkan siapa dia. Terima kasih teman-teman, hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.